Yuk kita lihat lebih dekat bagaimana kehidupan masyarakat di sini yang masih mempertahankan nilai tradisi leluhur mereka. Kanjeng Keka Gunung Renjani. Untuk masuk ke desa adat ini, kita hanya perlu mengisi registrasi dan membayar seikhlasnya. Desa Sade dikenal sebagai desa wisata budaya yang masih mempertahankan tradisi suku Sasak secara kuat, dengan keunikan pada arsitektur rumah tradisionalnya yang terbuat dari bambu dan beratap alang-alang. Desa ini menjadi objek wisata sejak tahun 1975 dan menarik pengunjung karena budayanya yang otentik, seperti seni menenun kain tenun Sasak oleh kaum perempuan dan tradisi unik lainnya. Sekarang saya sedang bersama warga lokal yang ada di sini. Ibu namanya siapa? Madun. Saya menanyakan bagaimana proses ibu dalam membuat kerajinan tangan yang dibuat dan berapa lama prosesnya. Biasanya ibu jual harga berapa? Kalau ada yang berani dari 15, 10, macam-macam, ada 25. Desa Sade ini kan ibu dikenal sebagai warganya yang biasakan dari kecil itu melakukan menenun. Dari 8 tahun, 10 tahun. Jadi dari kecil itu udah diajarin menenun. Baik pemirsa, saya sudah berada di pohon cinta nih, yang katanya di pohon inilah para muda-mudi bertemu dan menjadi saksi bisu sejarah cinta mereka, serta erat kaitannya dengan tradisi kawin lari. Jadi pemirsa, apabila kita melihat tampak atas dari desa Sade ini, terlihat bahwa tata letak rumah yang menggunakan bahan alami dan tata ruang yang padat terlihat jelas, dan ini menciptakan kesan harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Baik, kali ini saya sedang bersama Bapak Salim. Saya mau menanyakan bagaimana masyarakat sini menjaga adat istiadat yang udah ditinggali oleh nenek moyang. Ya, jadi kalau di sini untuk menjaga istiadat yang peninggalan nenek moyang, misalnya masyarakat ya. Jadi kalau untuk masyarakat, misalnya untuk pergaulannya itu sebenarnya tidak dibatasi, boleh bergaul ya sama siapa saja, kecuali yang perempuan itu memang tidak boleh kemana-mana. Misalnya mau merantau atau sekolah, ini nggak boleh ya, itu terus bagi yang perempuan. Ya, terus kalau untuk menjaga adat istiadat, misalnya kayak ada pernikahan atau apa, jadi sampai sekarang emang nggak boleh dilamar ya. Ya jadi harus dibawa lari. Pelestarian adat istiadat yang ada di sini harus dilakukan. Terus biasanya hari-hari kayak seperti apa yang ramai pengunjung dari wisatawan? Ya, jadi kalau untuk hari di sini nggak tentu ya. Kayak misalnya hari Selasa, hari Kamis ini nggak tentu kalau di sini. Misalnya untuk memancing wisatawan biar banyak yang berkunjung pun tidak ada ya. Kecuali ada acara adat pernikahan. Nah, jadi di acara adat pernikahan itu wisatawan pun banyak yang berkunjung. Banyak yang berkunjung dan banyak juga yang penasaran kayak gimana acara-acara adatnya, misalnya kayak acara adat ini kan Surungsara Haji Krama ya. Itu Surungsara Haji Krama itu prosesnya sangat panjang ya itu. Itu ya. Seperti proses pernikahan atau Tidak, itu proses peresmian secara adat bahwa dia sudah menikah. Iya, dan baru mengadakan tradisi nyongkolan. Jadi panjang banget ya. Panjang sekali. Ya, jadi kalau orang menikah di sini mulai dari bawa lari sampai selesai acara adatnya itu sampai 1 bulan lebih acaranya. Wow, itu dia sangat unik banget adat istiadat yang ada di Desa Sade ini. Jadi kita perlu lestarikan ya Bapak. Iya, perlu dilestarikan. Di Desa Sade ini tempat melestarikan adat istiadat yang sangat kental berarti di suku Sasak ini ya. Oke. Terima kasih Bapak.
Menurut Bapak Salim, waktu kedatangan wisatawan ke Desa Sade itu nggak nentu. Biasanya sih mulai ramai pas siang hari. Nah, pas pengunjung mulai berdatangan, suasana langsung meriah banget karena para pengunjung disambut oleh bunyi yang khas dari gendang belek. Selain sambutan gendang belek yang meriah, di Desa Sade juga sering banget diadain pertunjukan presian. Buat yang belum tahu, presian itu semacam adu ketangkasan tradisional khas suku Sasak, yang dimana dua pria saling beradu pakai rotan dan tameng dari kulit sapi. Tenang aja, ini bukan berantem beneran ya. Dan biasanya presian diadain pas ada acara adat, perayaan budaya, atau waktu lagi rame pengunjung. Atraksi ini nggak cuma jadi hiburan, tapi juga jadi simbol keberanian dan sportivitas masyarakat Sasak. Jadi kalau kamu beruntung datang pas lagi ada presean, jangan dilewatkan ya. Saat ini saya sedang bersama salah satu pengunjung di Desa Sade. Pertama, nama kakak siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Susan. Saya ingin bertanya kepada kakak, mengapa kakak memilih Desa Sade sebagai tujuan wisata dari sekian banyaknya wisata yang ada di Lombok ini? Oke, baik, izin menjawab ya. Jadi tujuan saya memilih Desa Sade sebagai tujuan utama untuk saya jalan-jalan untuk di sekitaran Lombok ini, karena seperti yang kita tahu bahwa Desa Sade ini masih sangat tradisional, yang dimana ini tuh masih terjaga banget di Lombok. Salah satunya, contohnya itu kita bisa tahu bahwa ada salah satu pedesaan atau rumah yang dimana untuk lantai-lantainya tuh kita tuh nggak pakai keramik gitu, jadi kita dari kotoran hewan dan lain-lainnya. Dan Desa Sade adalah menjadi salah satu ciri khas utama yang menandakan di Lombok itu masih ada yang sangat terjaga. Salah satunya di sini. Dan tujuan saya juga selain berwisata di sini, saya tuh ingin membuat salah satu video challenge tugas yang dimana untuk menjadi kompetisi saya saat sekarang yang saya ikuti. Baik, terima kasih atas jawabannya kakak. Semangat terus ya kak buat videonya. Terima kasih, bye-bye. Itulah sekilas tentang keindahan dan keunikan yang ada di Desa Sade, Kabupaten Lombok Tengah. Dari sini kita belajar bahwa menjaga tradisi bukan berarti kita menolak untuk kemajuan, tetapi demi melestarikan jati diri bangsa. Sekian Jelajah Nusantara kali ini, saya Afraim Zasukran, pamit undur diri.